Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin akhwati fillah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, rahimallahu iyyakum. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang terkira, bil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah yang sejati yang dilimpahkan kepada seorang hamba. Kemudian terlepas salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang itu jejak beliau berihsan ila yaumiddin. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan urusan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-250. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah SWT meridainya. Qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillahi was-salawat wat-thayyibat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma litakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilaihi fayad'u muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, apabila salah seorang di antara kalian itu sholat, maka bacalah untuk tasyahud at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini nanti yang salawat setelahnya, hadis yang setelahnya. Ini baru sampai, ya kalau dinamakan tasyahud sampai situ saja. Itu namanya tasyahud. Adapun tambahan itu namanya salawat. Nanti kita sebutkan. Ya kan, tsumma yusolli ala nabi, ada keterangan ada tsumma yusolli ala nabi. Ya, hadis yang setelahnya ada tambahan setelahnya. Ini kita baca yang tasyahud dulu. Jadi kalau dikatakan tasyahud itu sampai ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, nanti hadis yang berikutnya, hadis yang ke-252 itu ada tambahan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad itu. Ya. Sekarang ini hadis yang disepakati atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Abdullah bin Mas'ud tasyahud, ini tasyahud yang paling sahih. Kemudian ada keterangan tambahan dari riwayat Imam Nasai, kunna naqulu qabla an yufradha alaina tasyahud. Ya, kami mengucapkan yang demikian sebelum diwajibkan untuk membaca tasyahud. Wali Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, an Nabi sallallahu alaihi wasallam tasyahud wa amarahu an yu'allimahu nas. Bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan tasyahud kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mengajarkannya
kepada sahabat yang lain. Ya, karena Ibnu Mas'ud itu termasuk ulama sahabat. Ya, sahabat juga sama, artinya sama seperti keumuman kaum muslimin. Ya, ada yang ulamanya, ada yang tentaranya, ada yang petaninya, ada yang tidak semuanya ulama kan, artinya tidak semuanya orang yang mengkhususkan diri belajar ilmu syariat seperti Abdul Mas'ud itu spesifik ya, atau Abu Hurairah atau Abdullah bin Abbas ya, atau Abdullah bin Amr bin As ya, walaupun kecuali kalau yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga, artinya sahabat itu banyak sekali yang dijamin masuk surga, cuman ada 10 yang paling spesial. Ada 10 yang paling spesial, diantaranya Khulafa Rasyidin yang 4. Nah itu semuanya kategorinya ulama. Kemudian wali muslimin an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala kana Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahud at-tahiyatul mubarakat. Nah ini ada bentuk yang lain. Jadi selama itu sahih dari Rasulullah SAW, bisa dibaca bentuk yang seperti ini, bentuk yang seperti ini. Ya, jadi itu keringanan dari syariat, keringanan dari syariat, sama seperti kita baca doa istiftah itu kan banyak sekali. Ya, ada Allahumma ba'id baini, ada Allah berkabira dan seterusnya. Ya, ada subhanakallahumma dan seterusnya, macam-macam. Ini termasuk diantaranya tasyahud. Siapa yang baca ini bisa, baca ini bisa, baca ini bisa. Sama seperti bacaan Al-Quran itu ada qiraat, ada namanya, ada qiraat. Ada qiraat yang terkenal, yang mutawatir itu ada 10. Ada 10. 10 zaman dulu dibaca semua, zaman dulu. Nah, semenjak ke apa namanya? Ottoman apa namanya? Nah, itu semenjak kerajaan atau khilafah gitu Utsmaniyah yang berpusat di Turki, itu karena mereka bermazhab Abu Hanifah, maka pakailah bacaannya seperti kita ini. Nah, dibawa seluruh wilayah kekuasaannya, jadi seperti yang kita baca. Hafs an Asim. Padahal itu udah 10. Nah, kecuali di sebagian Maroko, di daerah Maroko, Aljazair, itu tidak seperti kita, beda. Tapi beda-bedanya tidak merubah makna, tidak merubah makna. Ada riwayatnya, artinya Rasulullah sama juga seperti itu. Kadang-kadang bacaannya seperti ini, kadang-kadang bacaannya seperti ini. Ya, walaupun sebenarnya apa namanya, semuanya dari Allah SWT. Ya, jadi semuanya dari Allah SWT. Jadi suatu saat pernah Sayyidina Umar sholat di belakang sahabat. Waktu itu dia imam Mekah, kok baca surat yang beda, maksudnya bentuknya beda, nggak sama. Ya, tidak sama seperti apa yang saya baca. Ya, misalnya sebagian bacaan itu ada yang seperti kita kan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Sebagian Maliki Yaumiddin, pendek. Nah, itu seperti yang tadi saya sebutkan di daerah Maroko, itu pakai bacaan Wars An-Nafi atau Qalun An-Nafi. Nah, itu benar. Rasulullah bacanya kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti itu. Ya. Atau misalnya bacaannya mu'minun. Kita kan baca mu'minun, ya kan? Atau yu'minun, atau bi'rin mu'attalah kita baca. Tapi sebagian bacaan birin mu'attalah. Nah, ini sama-sama dari Allah SWT. Ya, jadi aksen orang Arab kan macam-macam dia. Nah, ini diturunkan dalam riwayat, diturunkan dengan 7 aksen. Jadi mana yang lebih mudah? Jadi orang Arab zaman dulu kalau dipaksakan dia pakai aksen Quraisy semua. Rasulullah kan Quraisy. Ya, Quraisy dengan Madinah itu relatif lebih dekat-dekatan dia. Mekah dengan Madinah itu enggak terlalu jauh. Ya, tapi kalau sudah sampai Najd, Yaman, Syam, itu kan Arab semua, Irak. Nah, ini untuk memaksakan
berbahasa atau membaca Al-Quran dengan satu aksen itu berat. Nah, Allah SWT turunkan dengan aksen-aksen tadi. Ya, kadang-kadang seperti ini, kadang seperti ini, dan semuanya benar. Semuanya benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti satu sama lainnya tidak ada yang merubah makna. Tidak ada yang merubah makna, artinya yang signifikan. Yang signifikan. Sama makanya sebagian qiraah ada yang pakai bismillah, ada yang tidak pakai bismillah. Nah, ya bukan masalah sir atau tidak sir, sama sekali tidak. Ada sebagian qiraah seperti itu. Ya, ini tidak masalah. Jadi selama itu benar datang dari Rasulullah, mau dia pakai tasyahud Ibnu Mas'ud benar, tasyahud Ibnu Abbas juga benar. Ya kan, tasyahud Ibnu Abbas di sini at-tahiyat al-mubarakat. Kalau tadi tasyahud Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillah wassalawat. Ya kan, ini at-tahiyat al-mubarakat. Ya, nanti kita sebutkan maknanya. Kemudian wassalawat at-thayyibat, terbalik-balik sepertinya, ya kan? Ini kalau tadi wassalawat wat-thayyibat, tadi at-tahiyatu lillah wassalawat wat-thayyibat. Itu yang biasa kita pakai Ibnu Mas'ud. Tapi ada juga yang at-tahiyat al-mubarakat, as-salawat wat-thayyibat. Ya. Ini riwayat Muslim. Kalau yang tadi riwayat Abdullah bin Mas'ud itu yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Artinya kalau dari lihat derajat kesahihan sanadnya itu paling sahih. Tapi bukannya berarti yang lainnya nggak sahih. Ya, mana yang paling sahih artinya paling kuat dalam sisi sanadnya. Dalam sisi sanad itu rentetan perawi-perawi dari penulis kitab sampai ke Rasulullah. Dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah, dari Imam Muslim sampai ke Rasulullah, dari Imam Ahmad sampai ke Rasulullah, dan seterusnya, seperti itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, di sini Rasulullah SAW mewajibkan kita, menjadikan para sahabat dan umatnya semuanya untuk membaca tahiyat atau tasyahud. Nah, at-tahiyat itu kata jamak dari tahiyah. Tahiyah itu jadi at-tahiyat lillah, artinya ta'zim. Ta'zim. Ya. Ta'zim itu artinya bentuk penghormatan dan pengagungan. Jadi yang berhak untuk diagungkan dan dihormati sepenuh hati, lahir dan batin, itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Cuman milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh bentuk pengagungan, kebesaran, keagungan, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalawat. Ya, wassalawat itu kata jamak dari solat. Solawat kata jamak dari solat. Kata jamak dari solat. Nah, segala macam bentuk solat ini juga milik Allah SWT. Jadi segenap peribadatan kita, asalnya solat itu namanya ibadah. Solat itu asalnya maknanya ibadah. Kemudian jadi menyempit maknanya, termasuk sholat, doa, itu kategorinya sholat. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Allah berfirman kepada Rasulnya, khud min amwalihim. Jadi dituntunkan di dalam syariat Islam untuk para penguasa, pemimpin muslim, ya, itu untuk mengambil sedekah, nanti dibagikan ke fuqara masakin. Jadi ada petugas-petugasnya, makanya ada kategori amilin dan lain sebagainya. Nah, ini Allah perintahkan untuk memungut zakat. Min amwan shadaqatan. Apa faedahnya zakat tersebut?
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu faedahnya zakat itu mensucikan mereka, mensucikan harta mereka, kemudian menjadikan harta tersebut berkah. Ya, jadi zakat itu kalau tidak dikeluarkan itu membuat harta tidak berkah. Ya, tidak berkah itu tidak berkah di dunia, tidak berkah di akhirat. Nah, ini salah faedahnya itu membersihkan harta kita, kemudian menjadikannya dia berkah. Wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya, kemudian shalli alaihim, ucapkan salawat untuk mereka. Apa maksudnya Rasulullah mengucapkan salawat untuk sahabat yang bayar zakat? Ya, inna salataka sakanun, sesungguhnya salawat dari engkau kepada mereka itu adalah menenangkan mereka, membuat mereka damai, membuat mereka bahagia. Maksudnya apa salawat dari Rasulullah? Maksudnya doakan mereka. Ya, jadi salawat itu digunakan sesuai dengan banyak sekali makna dan penempatannya. Ya, ini artinya doakan mereka. Ya, doakan mereka kebaikan, doakan pahalanya diterima Allah SWT dan seterusnya. Nah, ini termasuk di sini. Nah, di sini as-salawat semua jenisnya itu milik Allah SWT. Ya, kan innallah ada juga innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas nabi. Ya, bersolawat untuk nabi. Apa yang dari kalau solawat dari Allah apa maknanya? Solawat dari malaikat apa maknanya? Itu sendiri-sendiri. Ya, ada yang beberapa waktu lalu saya lewat di YouTube, ada orang Nasara ya pingin kasih subhat. Jadi ada yang diskusi lah mereka, debat antara orang mu'alaf dengan orang Nasara. Dia bilang kan di dalam Bible itu di Nabi Isa alaihissalam itu minta tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah, kan pas mau disalib gitu katanya. Nah, kok Tuhan minta tolong sama Tuhan? Ya, debat lah mereka berdua nih. Ya, nah di Al-Quran juga ada. Mana ayatnya? Ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu coba lihat. Allah bersalawat atas nabinya. Berarti nabi itu Tuhan. Nah, bedanya apa sama kami? Berarti Allah berdoa kepada nabi. Wah, sama itu. Nah, ini nggak bisa bahasa Arab tapi mau mendebatkan lucu. Padahal di dalam bahasa Arab salawat itu banyak sekali maknanya. Salawat itu banyak sekali, bisa artinya doa. Nah, kalau salawat dari Allah untuk makhluknya, ya untuk makhluknya, di antaranya Nabi. Jadi Allah itu bersalawat kepada siapa saja dari makhluknya yang diridhoi. Nah, salawat dari Allah SWT kepada nabinya dan kepada wali-walinya itu artinya apa? At-tana inda malaikatil a'la, inda malail a'la. Maksudnya pujian dari Allah. Jadi salawat itu bisa artinya maknanya pujian. Allah memuji, Allah mengangkat derajat nabinya dan orang-orang yang soleh tatkala mereka beribadah dan bertakwa kepada Allah. Itu pujian. Jadi Allah memuji di mana? Di kalangan para malaikat muqarrabin. Jadi ada Allah punya malaikat. Malaikat muqarrabin itu malaikat yang terdekat dengan Allah. Sayyidnya, pemimpinnya itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pemimpin daripada para malaikat. Jadi malaikat banyak sekali. Mungkin nggak tahu berapa kali lipat daripada jumlah manusia. Banyak sekali malaikat itu. Ya. Nah, ini malaikat muqarrabin ini malaikat-malaikat yang paling spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memuji nabinya, memuji orang-orang soleh, memuji orang-orang yang berzikir, itu salawat. Salawat dari Allah kepada hamba-hambanya. Jadi artinya pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi ini seperti itu. Nah, ini salawat. Salawat yang dimaksud di sini adalah seluruh jenis peribadatan, ya, seluruh jenis peribadatan, doa dan sebagainya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kalau ada diserahkan kepada selain Allah itu namanya syirik. Ya, at-tahiyat lillah wa shalawat. Kemudian wat thayyibat, ya.
Ya, termasuk sholat ya sholat. Ya, sholat itu jamaknya salawat. Ya. Kenapa sholat dinamakan sholat? Ya, kenapa sholat? Ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah dan seterusnya, itu sholat namanya kan. Kenapa dia dikatakan sholat? Itu namanya, dia itu penyempitan makna kata. Asalnya tadi artinya secara umum ada segala macam jenis peribadatan, jadi menyempit. Jadi maknanya sholat yang ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram ditutup dengan salam, jadinya seperti itu. Nah, ini juga termasuk bagian daripada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wat thayyibat. Ya, thayyibat itu segenap kebaikan. Ya, segenap kebaikan dalam perkataan, perbuatan, sifat dan yang baik-baik, ini semuanya sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamu alayka ayuhan nabi. Salam ini assalamu alayka. Salam di sini bisa artinya 2 makna. Assalam itu artinya salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala itu salam. Abdus salam, artinya assalam itu hampir sama dengan Al-Quddus. Ya, memiliki beberapa makna, di antaranya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala yang maha bersih, Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan keselamatan ya, kepada hamba-hambanya, itu termasuk juga. Jadi semoga Allah SWT senantiasa bersamamu wahai Rasulullah, gitu. Bisa juga maknanya semoga keselamatan, ya, keselamatan dan perlindungan dari Allah atasmu ya Rasulullah. Ya, itu artinya salam. Kemudian jadi keselamatan, perlindungan, penjagaan dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa juga. Bisa juga tadi salam maknanya salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Benar itu. Assalamu alayka ayuhan nabi. Jadi Allah senantiasa menjagamu di dunia dan akhirat. Allah senantiasa melindungimu di dunia dan akhirat. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa rahmatullah wa barakatuhu. Rahmat artinya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang darinya ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, Ar-Rahim Dzur-Rahmah Al-Wasilah. Jadi Al-Wasi'ah dengan Al-Wasilah. Rahman itu Allah memiliki kasih sayang yang demikian luas, yang ada pada zatnya Allah SWT, kasih sayang yang tidak terhingga. Kasih sayang yang tidak terhingga. Itu. Jadi ini mencakup seluruh makhluk. Ya, ini mencakup seluruh makhluk, yang mukminnya kah, yang kafirnya kah, itu datang dari mana? Dari sifat kasih sayangnya Allah. Jadi pada zatnya Allah itu ada sifat kasih sayang. Ini bukan makhluk. Nah, Ar-Rahim itu rahmat Allah yang sampai kepada makhluk. Jadi Allah pada zatnya itu ada sifat kasih sayang, ya, dan kasih sayang ini bisa sampai kepada makhluk. Makanya maksud seperti ini. Ada dalam suatu hadis, Allah itu dalam hadis disebutkan innallaha khalaqa mi'ata rahmah. Allah menciptakan 100 rahmat, 100 kasih sayang. Ya. Nah, ini rahmat yang makhluk namanya. Rahmat yang makhluk. Tapi rahmat yang ada pada zatnya Allah itu merupakan sifatnya Allah. Nah, rahmat yang makhluk kasih sayangnya ini disebutkan dalam hadis tersebut, wa anzala wahida fid dunya. Allah turunkan satu kasih sayang tadi di dunia. Kasih sayang ini diturun satu. Ya.
99 Allah simpan di sorga. Satu ini minha yatarahamuna fima bainahum. Dengan satu rahmat kasih sayang, mereka saling sayang menyayangi satu sama lainnya. Ya kan? Apa jadinya kalau dunia ini tanpa kasih sayang? Ya, tidak ada nyaman-nyamannya. Hatta najah dalam riwayat hatta khail, sampai seekor induk kambing, dalam riwayat seekor induk kuda itu la tarfa rajlah, mengangkat kakinya, ya, membuat mudah nyaman baiknya untuk nyusu. Takut sebagai bentuk kasih sayang kalau kiranya anaknya kejepit atau keinjek. Coba lihat, binatang kuda atau kambing sayang dia sama anaknya, ada rahmatnya, ada kasih sayangnya. Itu binatang. Ya, itu dari mana? Dari satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Itu gambaran seperti itu. Coba lihat, tidak ada induk binatang itu tidak sayang sama anaknya. Nyawa pun dia korbankan, ya kan? Coba jadi perhatikan semuanya. Ada yang disayang, dia masukkan ke dalam mulutnya seperti ikan kan? Itu sebagai, kalau misalnya ada predator yang lain, sebagai bentuk apa? Kasih sayang dia kepada anaknya. Iya, kasih sayang dia. Belum lagi kasih sayang dia kepada pasangannya. Wah, seekor pejantan, wah dia lindungin dia punya keluarganya, seperti itu. Bentuk apa? Bentuk kasih sayang. Coba itu gambarannya binatang. Ya, berapa miliar kuda, berapa miliar kambing, itu ada sayang-sayangannya. Manusia, udah jelas. Apalagi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, nggak bisa atau kasih sayang bapak kepada anaknya, ini luar biasa. Nah, itu berbalik, kasih sayang anak kepada bapaknya, kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada sesama saudaranya, kepada teman-temannya. Ada kan? Kita rasa sayang itu. Dari mana? Dari satu tadi. Apa ini cuma orang mukmin aja yang dapat? Enggak, semuanya dapat. Orang kafir semuanya dapat kasih sayang satu sama lainnya. Ini dari mana? Dari satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia. 99 di mana? Di sorga. Padahal ini sudah terseleksi kan. Binatang kuda tadi, kambing kan nggak masuk sorga lagi, jadi pasir dia. Jadi binatang itu tidak masuk sorga, tidak masuk neraka, tidak dihisab, tidak diazab. Ya, binatang. Nah, berarti kan sudah terseleksi. Padahal satu aja itu bisa semuanya. Dari awal penciptaan sampai hari kiamat masih aja kasih sayang itu muncul, ada. Ya, kemudian bahkan berbeda makhluk. Ya, kita sayang sama binatang, ada kan? Nah, terus itu seperti itu. Orang-orang kafir sudah terseleksi, tidak masuk. Orang kafir, munafik, musyrikin tidak masuk ke dalam sorga. Sehingga perbandingannya ada dalam hadis disebutkan, perbandingan penghuni sorga dan penghuni neraka, manusia yang di sorga, manusia di neraka, itu perbandingan 1 dibanding 999. 999 di neraka, 1 di sorga. Sudah terseleksi. Iya. Kok 99 semuanya? Belum. Dahsyat tidak kasih sayang itu? Kalau satu aja mewakili seluruh makhluknya, yang berakalnya, yang tidak berakalnya, yang mukminnya, yang kafir, semuanya itu masih lebih kita rasakan, nggak habis-habis kan? Satu kasih sayang satu sama lainnya. Bayangkan 99 di sorga, dahsyat kan? Itu baru satu anugerah yang Allah berikan kepada penghuni sorga. Sehingga apa? Sehingga penghuni sorga itu betul-betul total. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi salah satu sempurnanya 99 kasih sayang tadi, yang sifatnya itu makhluk tadi, kata Allah SWT, bagi penghuni sorga kami cabut berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati itu hasad. Ini kan yang merusak kasih sayang. Iri, dengki. Cobalah sama-sama saudara rusak kasih sayang karena hasad. Oh, dia lebih, saya segini, ya macam-macam kan. Kok dia lebih pintar, saya seperti ini, macam-macam. Itu dicabut semua. Iri, dengki, cemburu, semuanya. Cuma apa? Yang ada cuma sayang-sayangan aja. Dan sayang-sayang 99. Gimana enggak
dahsyat itu. Apa namanya? Kasih sayang yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Para penghuni surga itu dahsyat. Salah satu nikmat yang Allah berikan spesial itu, nggak ada lagi hasad, nggak ada lagi jengkel, sumpah, ya kan? Sekarang kan kita masih biasa ngelihat si fulan 4 aja bawaannya, ya kan? Ngelihat si fulan pengennya nggak, kalau bisa nggak usah ketemu deh, ya kan? Nah itu nggak ada di surga, tidak ada. Di dunia masih banyak, ya. Sedih, apalagi ada hawa nafsu dan setan. Ya, lihat orang tuh udah nggak enak aja bawaannya, sakit, padahal cuma alasannya sakit gigi, ya kan? Atau alasan apa lagi? Nah yang seperti itu tidak ada. Kenapa? Karena 99 itu total bagi hamba-hambanya sudah terseleksi, seleksinya dahsyat lagi. Nah ini apa namanya, rahmat. Nah perlu diketahui bahwasanya rahmat yang tadi yang 100 itu rahmat yang Allah ciptakan, ya, yang sampai kepada makhluknya. Tapi rahmat yang khusus, ya, rahmat yang khusus itu rahmat yang ada pada dirinya Allah SWT, pada zatnya Allah, itu tidak terhingga, sehingga mengalahkan kemurkaan Allah. Jadi Allah itu punya sifat rahmat, kasih sayang. Allah juga punya sifat murka. Tapi sifat rahmat Allah itu dominan. Sehingga apa? Sehingga mengalahkan sifat kemurkaan. Jadi rahmatnya Allah, kasih sayang Allah itu mengalahkan sifat kemurkaan. Sehingga ada nama Allah Ar-Rahman. Tidak ada nama Allah Al-Ghadban, enggak ada. Jadi Allah tidak memiliki nama sang pemarah, enggak ada. Yang ada sang pemberi kasih sayang ada. Rahman, 2 lagi. Rahman, Rahim. Ya. Nama yang lain kan kadang-kadang cuma 1. Ya, tapi kalau dari Rahman itu ada Rahman sendiri, ada Rahim sendiri. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia susah. Pokoknya pengasih penyayang. Rahman apa? Pengasih penyayang. Rahim apa? Ya pengasih penyayang. Tapi kalau dirinci ternyata maknanya lebih. Itu ada rahasianya. Ya. Jadi kenapa Rahman? Ya, kenapa Rahim? Kenapa Allah disifati seperti itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala disifati juga memiliki marah dan murka, tapi tidak dijadikan nama bagi Allah. Ya, kenapa? Karena rahmatnya Allah, rahmat kasih sayang Allah itu dominan, mengalahkan kemurkaannya. Ya, mengalahkan kemurkaan Allah SWT. Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya orang masih bisa masuk surga. Buktinya apa? Buktinya kita masih bebas makan dan minum sampai sekarang. Padahal ini semuanya ini sebagai wujud kasih sayang Allah SWT. Ya, karena apa kata Nabi? Orang itu masuk surga itu cuma karena pengampunan Allah, kasih sayang dan pengampunan Allah, bukan karena amal ibadah mereka, bukan karena amal ibadah. Sehebat apapun amal ibadah itu nggak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Sahabat tanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Tidak juga aku. Padahal kita tahu kan ibadah Rasulullah seperti apa. Jadi tidak juga aku, bahkan aku mau surga itu semata-mata karena kasih sayang dan pengampunan Allah. Dari sifat apa? Rahman Rahimnya tadi. Jadi aku pun masuk surga semata-mata karena kasih sayang dan pengampunan Allah. Makanya zikir Nabi yang paling banyak itu minta ampunan. Nah, zikir Nabi yang paling banyak itu minta ampunan. Nabi nggak ada bengong seperti kita, sebentar bengong, 5 menit sekali bengong. Ya kadang-kadang lebih banyak bengongnya. Rasulullah SAW nggak ada bengongnya. Rabbi firli utub alaihim tuburim, Rabbi firli utub alaihim tuburim. Itu sudah jadi apa? Sudah seperti refleks nafas seperti itu. Rabbi firli. Jadi Rabbi firli utub alaihim tuburim. Kata Ibnu Umar, kami itu hitung-hitung. Rasulullah itu sekali di satu majelis baca Rabbi firli utub alaihim tuburim, Rabbi firli utub alaihim tuburim. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya. Terimalah taubatku. Sekarang sesungguhnya Engkau Zat yang Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Ya, seperti itu. Terus Rasulullah SAW. Nah ini, jadi betapa luas rahmat kasih sayangnya. Karena kalau sekiranya kalau sekiranya sorga itu ada uang ada barang, seperti ada uang ada barang, kita jadikan amal soleh itu seperti
uang, surga itu seperti barang. Oh, kita nggak cukup terus, mahal itu surga, nggak cukup terus. Jadi tidak berbanding, tidak berbanding. Ya, kenapa? Karena sudahlah pasti yang namanya manusia, dosa dan kekhilafannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ya, tapi digarisbawahi, dosa dan kemaksiatan itu bukan cuman dosa lahir, zina, minum khamr, itu ringan kata ulama. Dosa yang paling menakutkan itu adalah dosa batin. Itu lebih besar daripada dosa lahir. Dosa batin apa? Ujub, riya, sum'ah, kiber, itu lebih besar daripada dosa dosa lahir. Ya, padahal itu paling gampang untuk kita lakukan. Tahu-tahu muncul hasad. Hasad itu dosa besar. Hasad itu kenapa dikatakan dosa besar? Karena itu musuhnya Allah, musuh nikmat. Kenapa? Karena dia protes secara langsung atau tidak langsung, dia protes. Kenapa Allah kasih dia kelebihan, saya enggak? Berarti marah ke siapa? Marah ke Allah. Makanya kata ulama itu dosa besar. Protes sama Allah. Kenapa Allah enggak adil? Dia dikasih nikmat, saya enggak. Dia lebih pintar, saya enggak. Dia lebih berharta, saya tidak. Yang dia protes kepada siapa? Kepada Allah. Ya, seringkali kita tidak sadar kok, gampang aja tiba-tiba main hasad. Apalagi ujub. Ujub itu kan merasa diri lebih besar, orang lain lebih kecil. Kiber, naik lagi derajatnya, dia terpesona. Dia lupa semua kebaikannya datang dari Allah. Iya kan? Semua kebaikannya datang dari Allah SWT. Ini lupa terus. Seolah-olah dia sendiri yang memberikan kebaikan. Lupa dia sama Allah SWT. Apa nggak kurang ajar namanya? Seluruh lahir dan batinnya Allah yang kasih kebaikan, dia klaim itu kebaikan milik dia. Lupa dia sama Allah. Durjana tidak. Dan itu sering kali pada kita. Ya kan? Sering muncul pada kita. Kita merasa lebih spesial, kita merasa lebih berilmu, kita merasa lebih bertakwa, kita merasa lebih baik. Nah ini makanya kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah SWT, maka tidak mungkin orang bisa selamat. Tidak mungkin orang. Nah jadi karena rahmat dan kasih sayang Allah itu begitu dominan, sampai akhirnya ada yang Allah selamatkan. Padahal kalau mau dihitung-hitung, nggak ada yang bisa masuk surga. Tidak ada yang bisa masuk surga dengan amal kebajikan yang dia lakukan. Semata-mata semuanya karena kata Nabi, kasih sayang dan pengampunan dari Allah SWT. Ini makanya pujian yang paling sempurna yang Allah puji hambanya itu pujian kepada Nabi. Jadi nanti kan manusia ini kan, ada pernah dengar hadisnya, hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, umat manusia ini nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar, matahari cuman beberapa mil, ya kan? Dengan kuasa Allah SWT, tersiksa, kepanasan, ketakutan yang dahsyat itu. Ya, terus masing-masing datang pertama kepada Adam, ya kan? Wahai ayah Adam, ini minta kepada Allah SWT supaya kita ini diberikan pengadilan dan lain sebagainya. Nah, Nabi Adam tidak sanggup, dilempar kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sanggup, dilempar kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sanggup, dilempar kepada Nabi Musa. Nabi Musa kepada Nabi Isa. Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Nah, masing-masing Nabi itu ada pujiannya. Nabi Adam dipuji apa? Bapak moyangnya manusia. Spesialnya apa? Allah ciptakan langsung engkau dengan tangannya. Spesial kan? Ada nggak makhluk yang lain seperti itu? Nggak ada. Allah langsung ciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Spesial. Kemudian Nuh dipuji apa? Awalur Rasul, abdan syakuron. Ya, Rasul yang pertama, seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Sangat. Kemudian Nabi Ibrahim di Khalilur Rahman. Nabi Musa Kalimur Rahman. Ya, Khalilur Rahman itu yang paling tinggi derajat kecintaan Allah SWT. Kemudian Nabi Musa Kalimur Rahman. Nabi yang diajak bicara langsung, nggak pakai perantara. Ya, kalau nabi yang lain kan pakai perantara nih. Ya, dengan malaikat Jibril kan, Allah, malaikat Jibril, nabi. Ini enggak, Allah berkalam di Bukit Tur itu. Ya kan?
berkalam langsung, suara yang terdengar langsung oleh Nabi Musa. Ya. Didengar langsung dialog antara Nabi Musa dengan Allah SWT. Nabi Isa dipuji dengan apa? Dipuji dengan ruh Allah SWT. Spesial kan? Nggak ada manusia yang seperti Nabi Isa. Ya. Nabi Muhammad pun itu hasil pembuahan, artinya bertemu sel telur dengan sperma. Itu seluruh manusia, mau Nabi Ibrahim, mau Nabi Isa enggak. Kalau tiupkan ruh ke rahim Maryam alaihissalam, wanita yang suci, wanita yang penuh karomah, bertakwa kepada Allah SWT, boro-boro mau ketemu laki-laki macam-macam, seperti yang dituduhkan oleh orang Yahudi. Tuduh Maryam itu penzina. Mana itu? Jadi Nabi Isa, Yesus katanya itu anak lacur, itu Yahudi. Memang makhluk terkutuk. Dia kan nabi, jadi gitu kan. Ya, makanya mereka gampang aja bunuh nabi. Makanya jangan terkecoh. Mereka gampang, dalam sejarah itu berapa nabi yang mereka bunuh. Itu nabi loh. Apalagi cuma mengorbankan rakyatnya 1000 itu. Ya kan? Enggak, nabi aja bolak-balik mereka bunuh. Apalagi cuma mengorbankan rakyatnya untuk mendapatkan sesuatu dan lainnya. Ini Nabi Muhammad SAW, apa pujiannya? Coba apa coba? Abdun ghafarallahu ma taqaddam min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ya, seorang hamba yang Allah ampunkan dosanya yang terlalu dan yang akan datang. Coba, nggak pakai embel-embel yang lain. Padahal ini maqaman mahmud. Maqaman mahmud itu posisi yang sangat tinggi dan terpuji untuk derajat seorang hamba. Yang kita minta setiap selesai azan, wa ba'athu maqaman mahmud alladzi wa'ata. Ya Allah, bangkitkan dia pada maqaman mahmud. Itu. Maqam mahmud itu kejadiannya. Syafaat uzma itu. Nah, coba lihat. Kenapa itu tempat yang sangat terpuji. Ya, dan aku kepingin aku yang mendapatkannya, kata Rasulullah. Bayangkan, seluruh umat manusia, seluruh bahkan nabi-nabi sekalipun, ya, berharap kepada Allah SWT, pintunya, jalannya Rasulullah SAW. Apa itu? Apa derajat yang tertingginya? Seorang hamba yang telah ampunkan dosanya lalu dan akan datang. Artinya ketinggian seorang hamba, derajat kemuliaan derajat seorang hamba sejauh mana Allah ampunkan segenap kesalahan dan dosanya. Nah, itu tadi. Semakin sempurna pengampunan, ya, dan taubat yang Allah berikan kepada seorang hamba, semakin sempurna pula derajat dia di sisi Allah. Ya, ini kenapa? Karena sudah tabiat kullu bani Adam khata'. Nah, itu dia rahasianya. Setiap yang namanya anak Adam itu khata', bukan khati'. Khata' itu artinya yang terus menerus senantiasa berbuat salah dan dosa. Tapi dikarenakan kebodohan kita, seringkali kita tuh lebih banyak melihat kebaikan kita daripada kesalahan dan kekhilafan kita. Tadi garis bawahi, yang namanya kesalahan dan kekhilafan itu tidak melulu yang berkaitan dengan lahir. Ya, zina, saya nggak mencuri, saya nggak korupsi. Iya, tapi ada ujub, ada riya, ada hasad, ada sum'ah. Itu lebih parah kata ulama di sisi Allah daripada yang tadi. Nah, ini yang harus terus menerus diperhatikan. Nah, itu makna, dan jadi makna rahmat itu sangat luas, sehingga Allah spesialkan, Allah sebutkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada, coba kenapa enggak Bismillahi Ar-Razzaq Al-Khaliq? Kenapa Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim? Terus jadi Rahman-Rahim itu ikut terus. Baca Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim, Ali Imran ada Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nama Allah banyak sekali. Kenapa enggak Bismillahil-Aziz? Ya kan? Nama Allah juga. Bismillahi Ar-Razzaq. Ya kan? Bismillahi As-Sami'il Alim. Tapi kenapa Ar-Rahman Rahim? Itu rahasianya.
Kenapa digandengkan terus? Bahkan Allah sebutkan spesial di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah, setelah alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nama Allah banyak yang lain. Kenapa Ar-Rahmanir Rahim? Itu rahasianya. Itu sebagian kecil daripada rahasianya. Sebagian kecil daripada rahasia kenapa Allah sangat mencintai. Nah, makanya nama yang nama yang Allah paling cintai Abdullah dan Abdurrahman. Iya. Jadi kalau Abdullah memang mewakili semuanya, mewakili seluruh Allah, itu mewakili seluruh nama. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim ini spesial, sehingga Allah gandengkan dengan nama Allah. Kemudian wa barakatuh jamak dari barokah. Barokah itu artinya kebaikan dari Allah yang ada pada sesuatu. Ya, kebaikan dari Allah itu berkah. Kebaikan dari Allah yang ada pada sesuatu. Ya, kebaikan dari Allah yang ada pada sesuatu. Sesuatu yang ada kebaikan berarti dia ada berkah. Makhluk yang paling penuh berkah Nabi Muhammad. Karena yang muncul cuma kebaikan. Ya, kebaikan. Ya. Al-Qur'an itu kitab yang mubarak, penuh berkah. Kenapa? Yang muncul darinya kebaikan. Ya. Bulan mubarak, bulan Ramadan, syahrul mubarak, karena dia penuh kebaikan. Ya, pahala berlipat-lipat. Apa namanya bukan baik di bulan Ramadan? Ya kan? Apalagi Masjidil Haram berkah, penuh kebaikan. Masjid Aqsa ya di Palestina itu penuh kebaikan. Barakna haulah. Ya, penuh keberkahan. Artinya ya istimewa kan? Salatnya 500 kali lipat atau 1000 kali lipat atau 100.000 kali lipat. Apa itu namanya kalau belum bukan berkah? Ya. Malam yang mubarakah, fi lailatin mubarakah. Malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Ya, jadi zikir di situ seperti 1000 bulan zikir di lain. Salat di situ seperti 1000 bulan di waktu yang lain, itu berkah. Nah, jadi kebaikan dari Allah yang ada pada sesuatu. Ya, tubutul khairil ilahi fi syai', itu namanya berkah. Berkah. Nah, ini. Ya, dan kita boleh tidak ngalap berkah? Ya harus ngalap berkah. Tapi ngalap berkah yang disyariatkan. Ngambil keberkahan dari membaca Al-Quran supaya dapat pahala. Ngambil keberkahan di dalam sholat. Sholat berkah, ibadah yang Allah berkahi karena itu sumber kebaikan. Iya, belajar sunnah penuh berkah gitu. Tapi bukan ngalap berkah cium-cium makam kuburan, bukan gitu. Iya kan, supaya dapat berkah. Ini sudah nikah, sudah 30 tahun belum lahir, datang ke kuburan, teperin perutnya gitu, supaya bisa hamil dan seterusnya. Nah, itu tidak benar. Artinya mengharap keberkahan yang bukan dari situ sumbernya. Ya, bukan dari situ dan tidak ada sama sekali tuntunannya dari syariat. Kemudian assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil salihin. Ya, artinya sama tadi. Doa keselamatan atau perlindungan dari Allah SWT kepada alaina. Siapa itu? Alaina? Kepada kita. Kita itu siapa? Imam kalau berjamaah, makmum, terus siapa lagi? Malaikat. Ya, malaikat itu hadir. Ya, makanya kalau itu keutamaan sholat berjamaah. Jadi malaikat juga ikut hadir, terutama sholat subuh dan asar. Nah, itu kata Nabi sholat bardain, subuh dan asar. Itu karena malaikat lebih banyak di situ. Ya. Tapi semuanya ada malaikatnya. Ya. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wa ala ibadillahi sholihin, kepada seluruh hamba-hamba yang soleh. Artinya alayna itu yang hadir.
alaina itu kepada hamba-hamba Allah yang hadir, imam, makmum, malaikat. Ibadallah salihin itu yang tidak hadir dari yang pokoknya semua orang-orang yang soleh. Ibadillah salihin. Berdoa dari kita agar Allah SWT memberikan keselamatan, perlindungan, penjagaan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi lihat Islam itu mengajarkan kebersamaan, bukan untuk egois, enggak. Mengajarkan kebersamaan. Yang kita ingin kebaikan jangan kita sendiri, tapi seluruh. Yang hadir Allah kasih kebaikan, yang tidak hadir pun Allah kasih kebaikan. Ya, barangkali ada yang tidak hadir karena sakit dan lain sebagainya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi seyakin-yakinnya. Bersaksi itu harus dengan lisan dan hati, ya. Kalau cuma dengan lisan namanya munafik, ya. Tapi kalau cuman yakin dengan hati tapi tidak lisan namanya mu'anid, ya. Seperti banyak contohnya. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu tahu yang benar Tuhan itu cuma Allah, yang berhak disembah cuma Allah. Nabi Muhammad itu benar, tahu, tapi takut, nggak enak. Seperti Heraklius. Heraklius tahu tuh. Nah, Heraklius itu tahu bosnya Nabi Muhammad itu benar. Jadi ceritanya waktu Abu Sufyan datang pergi, Heraklius itu lagi berkunjung dari Konstantinopel ke Masjid Aqsa, datang dia, Kaisar Romawi, datang dia, dikasih cerita, katanya ada orang ngaku Nabi Muhammad. Coba barangkali ada di antara kalian yang keluarga, cerita, ini ciri-cirinya seperti ini. Wah, Heraklius bilang, wah, ini betul berarti apa yang janji Allah SWT akan muncul Nabi akhir zaman. Dia pasti akan menguasai tempat yang aku berdiri sekarang ini. Ya, itu Heraklius. Tapi apa? Tapi padahal dia sudah yakin. Tapi dia tidak mau asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena takut jabatannya hilang. Ya kan, pas dia kasih tahu dia kumpulkan uskup-uskupnya, dia kumpulkan pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya. Ya. Ini sudah ada nabi akhir zaman. Kita harus beriman kepada mereka, kepada dia. Ya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Wah, heboh. Wah, ini wah, kacau ini ternyata. Akhirnya dia bilang, maksud aneh tadi cuma pengen ngetes iman kalian aja. Ternyata iman kalian masih kuat, alhamdulillah kalau gitu. Nah, ngeles dia kan. Ya tetap aja, walaupun dia cuma yakin di hati, tetap aja jadi kafir. Iya kan? Tetap aja tidak diterima Allah. Jadi syahadat harus lisan dan harus diyakini dengan hati. Nah, itu namanya orang dikatakan dia bersyahadat bahwasanya Muhammad utusan hamba dan utusan Allah. Bahwasanya Tuhan yang disembah cuma Allah, dan bahwasanya Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Kenapa di sini Muhammad abduhu wa rasuluhu? Abduhu, hamba Allah. Ya, berarti apa? Kita tidak boleh menghamba kepada Rasulullah. Ya, kepada Nabi Muhammad. Rasuluhu, utusan Allah. Berarti memang kita tidak boleh menyembah Rasulullah, tapi tidak boleh pula membangkang kepada Rasulullah. Kita harus taat kepada Rasulullah. Taat perintahnya, bukan untuk disembah. Ya, karena ada orang lain yang berlebihan dalam menyikapi kepada Rasulullah sampai mengangkat derajat Rasulullah itu seperti Nabi. Ya. Seperti Tuhan. Nah, itu tidak sedikit. Itu salah. Syahadat itu la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluhu. Bukan Muhammad ilah, bukan. Ya, Muhammad itu Allah, bukan. Muhammad itu abduhu wa rasuluhu, hamba Allah. Berarti apa? Kita tidak boleh menghambakan diri kepada Rasulullah. Ya kan? Tidak boleh meyakini kepada Rasulullah sebagaimana kita meyakini kepada Allah. Jangan meyakini Rasulullah punya tahu hal yang akan datang. Coba
Banyak tidak. Saya tidak bisa membayangkan. Masih banyak kaum muslimin yang berkeyakinan bahwasanya ada orang soleh, ada wali-wali tertentu tahu perkara yang akan terjadi. Ana belum sampai ke sana, dia udah tahu ana pengen apa. Coba lihat. Saya nggak bisa membayangkan itu kalau kepada orang yang dianggap wali, apalagi keyakinan dia kepada Nabi. Coba, bisa dibayangkan nggak? Ya, dia tahu di rumah ana apa aja, subhanallah. Padahal ini yang dikatakan wali, piaraan jinnya banyak. Iya kan? Jin ini yang diutus ya, ini si pulang mau datang, ente cari dia tahu apa aja. Komunikasi dia dengan jin-jin itu. Coba lihat. Padahal sudah jelas. Nabinya dalam beberapa ayat itu Allah katakan, ikrarkan, aku nih Muhammad tidak tahu perkara yang gaib. Ada sahabat yang puji-puji Nabi, dipikir Nabi senang. Wafina Nabi ya'lamu ma fi ghadi, kami punya Nabi tahu hari esok apa yang terjadi esok hari. Ditegur sama Rasulullah. Jangan ngadi-ngadi, jangan mengada-ngada. Kok Nabi tahu esok hari? Allah jelas katakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Iya. Qul la amliku nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Ya. Qul la amliku nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, nah, lastaghfartu minal khairi wa ma massani. Aku juga tidak tahu perkara yang gaib. Allah ikrarkan. Aku tidak tahu perkara yang gaib. Kenapa? Karena kalau ada orang sudah berkeyakinan itu tahu, seseorang punya tahu perkara yang gaib, berarti itu ada memang betul-betul ada sifat ketuhanan. Yang tahu perkara yang gaib itu berhak untuk disembah. Dan tidak ada Allah kasih izin untuk tahu perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah ada kunci ilmu gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Coba lihat, itu sudah Allah pegang. Enggak Allah kasih ke siapa? Enggak kepada malaikat Jibril, enggak kepada Nabi Muhammad, enggak kepada siapapun. Coba, nggak bisa dibayangkan kan betapa banyak. Masih banyak kaum muslimin yakin kalau Ustadz Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, Guru Fulan tahu perkara gaib. Ngeri tidak? Berarti apa? Dia telah pasti menjadikan sesembahan selain Allah, Tuhan selain Allah SWT. Kalau sekiranya Nabi aja Allah tutup pintu-pintu seperti itu, kok bisa yang lain dapat dari mana itu sumbernya? Ya dari setan. Pasti itu 1000% dari setan, iblis, jin, dedemit segala macam itu. Iya. Nah ini berarti apa? Berarti tauhid, jadi syahadatnya itu masih rusak. Ngeri kan? Itu ya percuma dia mau berinfak bersedekah sehari miliaran kalau masih seperti ini keyakinannya. Iya. Tidak ada manfaatnya. Iya, tidak ada manfaatnya zikir dia 1,5 juta kali itu dalam sehari semalam. Tidak ada manfaatnya khataman Qur'annya sehari 2 kali itu. Kalau dia masih keyakinannya seperti itu. Nah, ini pondasinya. Pondasinya syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu. Kenapa harus digantikan hamba dan utusan Allah? Karena banyak yang menghambakan diri kepada Rasulullah. Tidak boleh cuma menghambakan kepada Allah. Ya, bahkan ada yang mengatakan ya Rasul kalau bukan karena engkau, dan masih banyak kaum muslimin demi Allah demi Rasulullah. Coba mensejajarkan Allah dengan Rasulullah, Rasulullah dengan Allah. Kalau ada sahabat yang bilang kurang lebih seperti itu maknanya. Laulaka laulallah tuma laulallah wa anta atau masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Iya, masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Ini engkau menjadikan aku sebagai tandingan Allah. Ditegur. Jangan seperti itulah. Mengangkat derajat Rasulullah sampai sederajat dengan Allah. Beda-beda tipis. Nah itu buktinya apa? Pernah dengar syair burdah itu? Syair burdah itu dibaca di banyak majelis itu. Syair burdah. Itu mereka berkeyakinan. Itu pahalanya sekian lipat-lipat kalau baca syair itu. Padahal isinya itu kesyirikan, kekufuran yang nyata gitu. Iya, nyata. Seperti misalnya apa? Dia katakan Busiri itu yang nulisnya. Wa min ilmika ilmul lauhi wal qalami. Wa min ilmika. Jadi dari sedikit pengetahuanmu ya Rasulullah, ya, itu
apa yang ada di Lauhul Mahfud, apa yang ada pada pena takdir. Coba, dahsyat tidak? Dari sedikit ilmu dan pengetahuan Rasulullah, itu apa yang ada di Lauhul. Jadi Rasulullah tahu semua yang di Lauhul Mahfud. Gila tidak? Terus untuk Allah mana? Kata ulama yang membantah kitab tersebut, mana yang kau sisakan untuk Allah, wahai Busiri? Kalau sekiranya ilmunya Rasul sebagian, wa min ilmika, artinya min itu ditabain, dari sedikit ilmu pengetahuanmu itu apa yang ada di Lauhul Mahfud. Dan berarti Rasulullah tahu semuanya, itu sedikitnya, bagaimana banyaknya? Padahal hari esok hari aja Nabi tidak tahu. Coba, Nabi tahu nggak kalau bakalan diracun? Nggak tahu. Setelah masuk racun 2 tahun meninggal akhirnya. Masa Rasulullah tahu itu mau diracun? Biarin aja deh. Terus sahabatnya mati-mati tuh diracun sama Yahudi. Kalau Rasulullah tahu ilmu gaib, oh, perang Uhud ini kan kalah. Puluhan sahabat pilihan itu meninggal dunia. Coba, termasuk pamannya tercinta Hamzah bin Thalib. Tega Rasulullah, ayo kita ini besok jihad, padahal kalah. Apanya seperti itu? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Oh, mestinya Rasulullah bilang dong, menurut penerawanganku besok kita kalah, jangan lu mati konyol kita, tunda perangnya kapan-kapan aja. Tangan tidak, ya manusia Rasulullah SAW, ya yang harus kita taati, tapi tidak mengangkat derajatnya seperti derajat Allah, bahkan mungkin lebih tinggi. Nah ini juga harus harus diluruskan. Kenapa? Hamba Allah dan utusannya berarti kita tidak boleh membangkang, karena banyak orang yang membangkang kepada Rasulullah SAW. Iya, kan Rasulullah manusia biasa, jadi nggak perlu ditaati. Apakah ada Rasulullah manusia seperti biasa, artinya makan, minum, sakit biasa, tapi harus ditaati, dapat wahyu dari Allah SWT, itu kelebihannya. Dapat pesan-pesan dari Allah SWT. Jadi mungkin kita cuma sampai sini, barangkali ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bacaan sholat yang tadi asyhadu an la ilaha illallah, ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ada juga yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu. Ya. Tadi sudah kita singgung, selama itu ada sumbernya dari Rasulullah SAW sahih, maka bisa diamalkan. Iya. Tapi yang tadi kita sebutkan yang dibawakan oleh Imam Al-Habib bin Hajar, ini yang paling sahih. Yang paling sahih, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang paling sahih, ya. Iya. Iya. Tadi yang disampaikan Bapak tadi yang satu lain sama Rasulullah itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti artinya atahiyatulillah wa salatu ibadah. Kalau misalkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu berarti atahiyatul mubarakatuh salatu ibadah. Iya, maksudnya ada. Iya. Jadi urutan bacaannya ya. Iya. Itu banyak sekali, minimal satu lah kita hafal. Ya, minimal satu kita hafal, insya Allah mewakili yang lain. Kalau bisa hafal semuanya ya bagus. Ya, sama seperti baca doa istiftah, macam-macam kan? Ya, macam-macam seperti itu. Satu lah minimal kita bisa baca, itu mewakili yang lain. Ya, seperti itu. Ya. Malaikat paling banyak pada saat waktu subuh dan waktu asar. Ya. Artinya apakah malaikat itu pada saat di waktu subuh itu dia mencatat kebaikan sampai waktu asar, dan asar malaikat hadir itu juga mencatat kebaikan pada saat asar subuh, atau gimana sebenarnya? Jadi gini, malaikat itu tugasnya macam-macam. Nah, malaikat pencatat itu ya kapan aja dia datang. Ya, mau subuh, mau asar, mau maghrib, dia datang terus. Nah, ada malaikat yang spesial, yang khusus Allah tugaskan
Ya, itu untuk mendampingi orang yang sholat. Nah, ini petugas asar dengan petugas subuh berikut itu sudah berbeda. Jadi mereka ketemunya apa? Di asar dan di subuh. Jadi ibaratnya orang piket nih. Piket tuh kan sendiri-sendiri. Piket jaga, misalnya tentara di pos jaga dia. Dia di satu pos satu orang. Tapi ada waktu mereka ketemu untuk apa namanya? Aplosan, kurang lebih kayak gitulah bahasanya. Nah, mereka ketemu di waktu ini mereka ketemu itu petugas itu di waktu asar dan waktu subuh. Di waktu asar dan waktu subuh. Itu ada hadisnya seperti itu. Nah, kan berarti kalau ketemu kan yang tadinya satu sendiri jadi dua kan? Ya double berarti. Kalau dianya tadinya cuma 100, berarti 200. Nah, seperti itu. Nah, itu malaikat cuma Allah yang tahu. Alangkah banyaknya malaikat, lebih banyak daripada manusia, lebih banyak daripada jin. Malaikat dan tugasnya masing-masing sendiri-sendiri. Subhanallah. Iya. Iya. Tolong ulangi baca istighfar yang Nabi yang sudah dibacakan sampaian istighfar. Oh ya, yang Nabi SAW itu di selang-seling waktunya itu baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba ulangin. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini istighfar yang terus Rasulullah baca ini terus. Pokoknya kata Ibnu Umar, aku hitung tuh. Coba 1, 2, 3. Enggak kehitung sudah. Saking banyaknya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Mungkin kadang-kadang kedengeran kali ya. Makanya Ibnu Umar tuh deket-deket dideketin sama orang, dihitung sama dia. 1, 2, 3. Oh, udah enggak kehitung. Jadi enggak ada selingan ngelamun apa nginget memori masa lalu, enggak. Itu kita Rasulullah SAW Rabbighfirli. Jadi memorinya cuma kepada Allah SWT. Rasulullah SAW Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur. Rabbighfirli artinya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wa tub alayya. Wa tub alayya itu artinya punya dua makna. Tub alayya, ya Allah mudahkan bagiku untuk senantiasa bertaubat kepadamu, dan ketika aku bertobat terimalah taubatku. Nah, itu makna daripada tawab. Tawab itu artinya tub alayya, artinya mudahkan aku untuk bertobat, bimbing aku untuk bertobat. Ketika aku bertobat terimalah taubatku. Seperti itu. Jadi taubat itu perlu diminta kepada Allah. Ya, sebagaimana itu kurang lebih sama dengan a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni. Ya Allah, mudahkan aku untuk berzikir kepadamu, mudahkan aku untuk bersyukur kepadamu, mudahkan aku untuk beribadah kepadamu. Jadi peribadatan itu kalau Allah tidak mudahkan, nggak mudah-mudah, susah aja terus. Iya, termasuk taubat. Kalau Allah tidak mudahkan kita untuk bertobat, nggak bisa kita bertobat. Jadi Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk kita mudah bertobat. Setelah kita mudah bertobat, kita harus minta lagi, terima taubatku ya Allah. Seperti itu. Ya, nah ini wa tub alayya, mudahkan aku untuk bertobat, bimbing aku untuk bertobat ya Allah. Dan setelah itu terimalah taubatku tersebut. Kenapa? Innaka antat tawwabur rahim. Karena engkau zat yang maha menerima taubat hambanya, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Nah ini jadi daripada ngelamun, daripada nggak jelas, ini diusahakan ikutin apa namanya sunnah Rasulullah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Enggak susah kan? Langsung bisa hafal. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur, terus gitu. Ya nanti kalau boleh kata ulama selang-seling nanti dengan zikir yang lain, dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, la haula wala quwwata illa billah. Muter-muter itu aja. Kadang-kadang sholawat atas Nabi, kadang-kadang istighfar dan seterusnya seperti itu. Ya. Jelas ya? Ada lagi? Ya.
Sholat kan wajib baca Al-Fatihah ya. Tapi kenapa kita masbuk itu dapat satu rakaat? Ya, susah juga jawabnya. Ya tanya sama Rasulullah. Sama seperti ini Pak, sama seperti jadi Allah SWT berikan keringanan. Sama seperti Allah katakan dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, ya kan? Berarti apa? Kalau berdasarkan ayat tersebut, kalau pakai bahasa Arab di situ al-maitah, al itu al-jinsiyah, tufidul istighraq. Artinya apa? Syumul, semuanya, semua bangkai. Diharamkan atas kalian semua bangkai. Itu kan jelas ayatnya. Ya. Tiba-tiba Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah, ternyata ada sebagian bangkai yang halal. Ya, apa itu? Uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan, dikecualikan daripada keharaman itu ada dua bangkai. Al-hud wal jar. Al-hud itu ikan dan sejenisnya. Ya. Jarad itu belalang dan sejenisnya. Belalang dan sejenisnya. Nah, ini katanya lah haram kok halal. Nah, itu ada namanya. Namanya am maksus. Jadi ada dalil yang umum, ternyata ada yang dikecualikan. Ya, misalnya lagi Allah haramkan riba. Riba di dalam syariat itu ada dua. Ada namanya riba nasi'ah, ada namanya riba fadl. Riba nasi'ah itu ada namanya riba fadl. Dan ulama sepakat dua-duanya haram. Riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah itu dia ada riba yang ada tenggang waktunya itu. Nah, riba fadl itu riba selisih. Riba selisih itu misalnya gini. Kita tukar rupiah seperti banyak kalau mau lebaran itu. 1 juta dengan receh 1.200.000. Ah, itu riba fadl, ya kan? Termasuk riba fadl itu kita punya korma ajwa misalnya. Ajwa itu kan mahal ya, sekilonya berapa tuh, ratusan ribu lah, taruhlah 300.000 ya. Kalau kita tukar dengan korma sukari itu bisa dapat 3 kilo, mungkin 5 kilo ya, atau 6 kilo 50.000 sekilo. Nah, itu riba fadl namanya. Jadi pernah suatu kali Sayyidina Bilal itu bawa korma bagus, korma berni. Dari mana ini, kata Rasulullah? Tadi perasaan nggak ada kita. Tadi kan jelek-jelek. Iya ya Rasulullah. Aku tadi ada korma yang ini, yang jelek itu tadi. Ya, aku pergi ke pasar, aku nggak tega, itu makanan onta, bukan makanan orang, apalagi makanan Rasulullah. Nah, aku bawalah itu korma-korma tadi ke pasar. Nah, aku tukar yang tadi mungkin 10 kilo jadi sekilo. Kata Rasulullah, ainur riba, Allah ainur riba. Oh, itu riba, kata Rasulullah. Kata ulama, ini namanya riba fadl. Jadi ada jenis-jenis tertentu, ada 6 jenis komoditas yang apabila ditransaksikan itu kalau tidak hati-hati dia terjatuh ke dalam riba. Ya, itu dinar, dirham, emas dan perak. Kemudian korma, gandum, yang ada yang jenis yang coklat, ada yang jenis yang putih, kemudian garam. Nah, seperti ini harus ada. Ya, ini ada pengecualiannya. Namanya di dalam syariat itu jual beli aroyah. Jual beli aroyah itu salah satu jenis riba, tapi dikecualikan, dibolehkan. Misalnya ini di Madinah atau di negara-negara yang itu penghasil korma, itu kan kalau korma tua, tamr namanya dalam bahasa Arab, tamr. Korma muda namanya rutab, yang bisa dimakan itu.
Yang sudah bisa dimakan itu namanya rutop. Pernah makan rutop? Semua pernah kan? Seger kan? Berair dia gitu. Nah ini di asalnya kita tidak boleh transaksi ya, tukar korma tamar tua dengan korma itu di pohon, tidak boleh. Ya. Nah, ada pengecualian. Ternyata ada namanya jual beli aroya, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ada persyaratannya dalam, nanti kalau kita ketemu, ada di dalam kitab ini, ada Bulughul Maram, itu ada di dalam kitab riba, itu ada pengecualiannya. Syaratnya harus maksimal sekian, syaratnya orangnya tidak punya uang, syaratnya, tapi yang jelas ada pengecualian. Nah itu biasa di dalam syariat. Misalnya di sini hukum yang umum, terus ada pengecualian. Nah itu namanya keringanan. Termasuk seperti ini. Umumnya wajib baca Al-Fatihah, tapi syariat kasih pengecualian, kecuali kamu dapat ruku. Nah itu kan tidak masalah. Artinya sebagaimana perkara yang lain, bisa ada umum, ada khusus. Itu dalam istilah syariat namanya am maksus. Ada dalil yang umum, ternyata ada pengkhususannya. Itu biasa. Ya, itu untuk apa? Itu keringanan dari syariat. Seperti itu. Jelas ya? Ya. Iya. Yang tadi ada Abduhu, bayangkannya Ustaz. Tadi kan yang Ibnu Mas'ud ada Abduhu Ustaz. Yang Ibnu Abbas apakah ada juga Ustaz? Kalau di bukunya itu kan potongan. Potongan. Ini kan ada titik tuh, titik 3. Titik, artinya masih ada kelanjutannya. Nah, terus ada keterangan ila akhirihi. Ya, silakan baca sampai selesai gitu. Ada ila akhirihi. Ya, artinya ini cuman potongan, silakan baca sampai selesai. Itu maksudnya. Paham? Ada. Ada potongan. Di situ ada nggak? Di teks lengkapnya nggak ada langsung Rasulullah. Coba baca coba. Di teks lengkapnya wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada di catatan kaki. Oh, di catatan kakinya ya? Ya pakai Abu Budi, langsung Muhammadar Rasulullah. Oh ya, mungkin bentuk yang lain di situ. Ya. Artinya ada riwayat yang seperti itu berarti. Ada riwayat yang seperti itu. Kalau di tempat saya cuman at-tahiyat al-mubarakat was-salawat wat-thayyibat lillah. Terus titik. Ila akhirih. Iya kan? Nah, seperti itu. Iya. Kalau kita dapat sholat, misalnya isya atau sholat zuhur, itu misalkan baca satu Rasul di rakaat kedua, terus ada Muhammad Rasulullah yang rakaat terakhir itu apa Pak? Atau mesti sama? Enggak apa-apa, tidak masalah, enggak masalah. Yang penting dia sahih dari Rasulullah SAW, itu bisa diamalkan. Ya. Ini ya karena kita sudah terbiasa dengan satu pola, akhirnya kadang-kadang susah yang lain. Ya, susah, padahal idealnya sih baca dengan banyak bentuk gitu. Itu idealnya. Kadang-kadang seperti ini, kadang seperti itu, ya, seperti itu. Karena kata ulama, salah satu faedahnya itu membuat kita bisa lebih khusyuk. Karena kan harus mikir tuh. Misalnya kita sudah terlanjur baca Allahumma ba'id baina wa baina khataaya kama ba'adta baina masyriqi. Itu ya, kalau sudah terlanjur baca itu terus, akhirnya apa? Ini keluar dari ini tanpa kita mikir kan? Padahal coba kita seling-selingi lagi dengan misalnya yang lain, ya kan? Allahu Akbar kabir, alhamdulillah. Ya kan? Ya. Atau yang lain. Tapi kalau sudah kita terlanjur pakai Allahu Akbar, ya udah itu terus nanti. Nah, kalau bisa diselang-seling itu ideal. Ya. Itu ideal supaya kita harus mikir gitu. Kalau nggak mikir, akhirnya cuma di bibir saja. Itu Allah musta'an. Ada lagi? Iya Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah belajar tajwid. Jadi kalau dalam sholat saya baca Al-Fatihah itu karena kurang yakin hurufnya, maksudnya jadi diulang-ulang itu bagaimana ya Ustaz? Sekali saja. Tapi kalau sekali saya belum yakin, ini saya ulang lagi gitu. Jadi ya seperti itu karena saya sedang belajar gitu. Itu bagaimana ya? Ya, walaupun sedang belajar cukup sekali. Jangan sampai nanti ada was-was. Was-was itu tipu daya setan juga. Tipu daya setan yang merusak ibadah kita. Ya, itu was-was banyak masuk ke dalam ibadah kita. Nah, ini kita harus berlindung kepada Allah SWT dari setan kalau itu. Wah, kamu belum sah, baca lagi. Belum sah, baca lagi. Belum sah, baca lagi. Nah, enggak selesai akhirnya. Akhirnya muncul gundah, ya kan? Gundah. Nah, gundah itu dari setan. Kegundahan, kebimbangan, keraguan-raguan, syakwa sangka itu dari setan. Sekali saja. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang kecuali sesuai kemampuan. Ya, Al-Fatihah itu adalah rukun. Rukun, dan rukun itu dilakukan sekali. Rukun dilakukan sekali, tidak boleh berulang-ulang. Tapi seperti kalau tasbih, subhanallah, apa namanya, subhanarabbiyal azim, itu boleh, mau seberapapun diulang-ulang silakan. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah itu sekali saja, karena dia rukun. Tidak boleh ada pengulangan. Kecuali kalau kita tadi lupa, belum baca, nah, kita baca. Ya, tapi kalau kita sudah baca, kita yakin kita sudah baca, kita ulang-ulangin, itu namanya was-was. Was-was itu tidak diperkenankan. Jadi walaupun belum sempurna. Enggak apa-apa, tidak apa-apa. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha Pengampun. Yang penting kita sudah maksimal untuk kita bisa benar. Jangan disengaja untuk salah. Tapi kita sudah berusaha untuk benar. Ya, Allah sudah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Itu sudah maksimal kita lakukan. Artinya kita sudah maksimal, kita usahakan benar. Ya, terus kita kembalikan kepada Allah SWT. Ini yang semampuku seperti ini Allah. Dan Allah tidak membebankan kita untuk membacanya berulang-ulang. Seperti itu. Bahkan sebagian mazhab ulama ada yang mengatakan bisa batal sholatnya. Mazhab Hanafi itu membaca Al-Fatihah lebih dari 1 kali itu sama seperti ruku 2 kali. Nah, itu dalam mazhab sebagian ulama. Jadi sebagai bentuk kehati-hatian kita, ya cukupkan sekali. Justru itu lebih hati-hati daripada dibaca berkali-kali. Ya, jelas Bu ya. Ada lagi barangkali? Ya. Lafaz ini Assalamualaikum Ya. Terus saya ini menghilangkan kayaknya dengan Assalamualaikum Nabi. Terus sama saya dibilang itu bid'ah. Yang bid'ah yang mana? Ya, menghilangkan kayaknya juga Assalamualaikum. Ya, yang benar dibaca. Tapi kan Nabi udah nggak ada. Jadi Ya. Assalamualaikum Nabi orang. Iya, masalahnya sahabat setelah Nabi meninggal masih pakai Assalamualaikum. Nah, mana lebih pintar Nabi apa kita? Sahabat apa? Artinya sahabat setelah Rasul meninggal masih pakai baca ini. Nabi kan udah nggak ada. Iya, maksudnya Nabi meninggal nih. Artinya Nabi itu meninggal berapa hari yang lalu? Nabi meninggal kan 1400 tahun yang lalu. Nah, setelah Nabi meninggal itu sahabat masih hidup. Ya kan? Seperti Ibnu Umar itu diriwayatkan, ada riwayat dari Umar. Umar itu baca masih Assalamualaikum ya Nabi setelah Nabi sudah meninggal. Berarti salah Umar. Bid'ah Umarnya. Paham enggak, Pak? Tapi kenapa Umar masih baca, sahabat-sahabat yang masih baca? Berarti masih dibaca. Iya, itu. Artinya apa namanya? Nah, ketika sahabat masih baca, ya kita baca aja lah. Ya kan? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'i. Kalian ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Umar dalam hal ini dibaca.
Ada riwayat Umar yang baca sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Ya, tadi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya terima hari ini bahwa sholat adalah mensucikan jiwa dan tertarik termasuk sholat itu zikir yang mensucikan jiwa. Di luar sholat pun dengan sholat mensucikan jiwa. Terkait dengan tadi zakat adalah mensucikan jiwa. Dengan nasta'in bismillah. Karena mana lucu karena keburu terus jadinya ragu, was-was. Nah, apakah ada korelasinya kalau dalam menjalani hidup ini dalam mensucikan jiwa, yaitu di luar sholat yang berpikir. Sholat berpikir itu aku nanti kalau sholat cuma baca tahiyat kalau sholat wajib alhamdulillah, dan mau sholat apa sholat sunatnya itu suratnya saya baca itu mau baca ini, dan itu memang tidak lepas pasti ada apakah ada proses seperti ini mensucikan jiwa di atasnya berkaitan dengan kita menafikan cinta dunia kita kaitan dengan apa itu Kurang paham saya maksudnya apa, Bu? proses membersihkan diri dalam waktu sholat bisa tulus, bisa nikmat, ada nikmatnya sholat itu ada nikmat. Apa ada korelasinya dengan sebelum sholat itu kita terlalu cinta dengan dunia, kita proses menafikan. Apa ada korelasinya? Ada korelasinya supaya kita bisa membersihkan diri. Saya juga sedang belajar makhluk. Ya, sama seperti ibu. Saya, saya salah, terus saya ulang seperti itu. Berarti saya tidak, jiwa saya tidak mensucikan jiwa. Pemahaman saya. Iya, maksudnya keterkaitan dengan apa namanya sebelum sholat, kaitan dengan Iya. Paham saya. Ya, tentu saja ada keterkaitannya. Tentu saja ada keterkaitannya. Jadi banyak faktor, banyak variabel yang membuat sholat semakin bisa dinikmati, dihayati, dijadikan penyejuk jiwa, penyejuk hati, dijadikan pelipur lara sebagaimana Rasulullah SAW. Itu banyak variabel. Yang paling penting adalah tauhid. Ya, semakin sempurna tauhid seorang hamba, semakin dia bisa merasakan kedahsyatan dan kenikmatan sholat. Ya, itu tauhid, itu yang paling ini. Kemudian yang berkaitan dengan itu diantaranya tadi kaitannya dengan kecintaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah SWT, pemahaman terhadap akhirat, pemahaman konsep terhadap dunia, banyak sekali bentuknya, ya, dan itu berpengaruh kepada termasuk tadabbur, termasuk pemahaman kita bisa paham tidak apa yang kita baca dan seterusnya. Itu salah satu variabel, termasuk bahkan variabel apa? Variabel kelaparan. Itu ada juga. Kalau terlalu lapar, hidangan sudah disuguhkan, kita suruh makan dulu, ya kan? Kenapa? Sekecil apapun itu ada pengaruhnya. Kata Nabi, kalau sudah dihidangkan makanan, ya, kita lapar, pengen makan, sudah masuk waktu sholat, makan dulu. Bukan berarti kita lebih mendahulukan dunia karena itu makan. Enggak, justru ketika kita makan, konsentrasi kita bisa lebih fokus ke dalam sholat. Nah, itu jadi ada banyak sekali variabel-variabel di dalam kekhusyuan dalam sholat tersebut. Dalam kekhusyuan yang kita bawa termasuk ingin nahan buang hajat atau apa, itu termasuk juga kata Rasulullah, salata
bihadat ta'am wala wa huwa yudafiul akhbatan. Jangan sholat di hadapan makanan yang terhidang dan kita lapar, ya. Dan jangan pula sholat ketika menahan buang hajat. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa menunjang kita untuk khusyuk dan menikmati sholat tersebut. Ya. Boleh kan Ustaz, misalkan dalam kondisi ruku atau sujud itu imamnya kan lama ya. Apakah kita boleh menambah bacaan sesuai dengan disayangkan oleh Rasulullah, bacaan doa Di ruku atau sujud gitu? boleh. Ya. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la itu enggak terbatas. Kalau imamnya baca lama, ya kita baca lagi. Ya, terus. Seperti itu. Apalagi kalau kita sholat sendirian. Sholat sendirian mau sujudnya setengah jam nggak masalah. Dia pengen lagi, lagi khusyuk nih. Ya kan khusyuk itu kan kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Ya, pas lagi mumpung khusyuk setengah jam sekali nih. Subhanallah. Ya, ini semakin lama semakin bagus kalau sendirian. Ya, kalau sendirian. Kalau jadi imam, ya dia harus perhatikan makmum dan jamaah. Jangan keasikan sendiri, di belakang itu ada jamaah, banyak urusannya. Ya kan seperti itu. Jelas. Ada lagi? Ya. Tentang adakah riwayat lain tentang menggerakkan jari telunjuk ketika melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh? Iya, ada riwayatnya. Ulama berselisih paham tentang kesahihannya. Kalau kebanyakan ulama alul hadis, terutama yang di zaman dahulu, mengatakan itu riwayatnya tidak sahih. Walaupun ada yang mengatakan sahih. Jadi gampang aja. Kalau dia yakin itu sahih, dia gerakkan. Kalau dia yakin itu tidak sahih, dia tidak gerakkan. Ya, jadi di situ ada namanya perawi Zaidah bin Qudamah itu meriwayatkan dari Asim bin Kulib. Nah ini permasalahannya, seluruh muridnya Asim bin Kulib itu tidak meriwayatkan menggerakkan, ya tidak ada menggerakkan. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Huzaimah, dia katakan di situ ada tahrik, ya zadahu zaidah, jadi ditambahkan oleh Zaidah bin Qudamah. Sementara rawi-rawi yang lain di situ ada Syu'bah, di situ ada Sufyan ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah yang jauh lebih kuat dalam hafalannya, itu tidak meriwayatkan seperti itu. Nah, di sini banyak ulama mengatakan ini riwayatnya tidak sabit, makanya tidak salah satu indikatornya itu tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu indikator, bukan satu-satunya indikator, tapi salah satu indikatornya. Kalau asal hadis itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tahu-tahu muncul di mana gitu, ini perlu dicermati dan diperhatikan lagi tentang keabsahan dan kesahihannya. Seperti itu aja. Tapi kalau yakin dia itu sahih, ya amalkan. Simple saja. Sama seperti ulama yang meyakini bismillahirrahmanirrahim itu sahih, baca aja silakan. Atau dia tidak yakin, ya nggak usah dia baca. Seperti itu aja, ya kan? Nah ini masalah ijtihadiyah, masalah ijtihad ulama. Seperti misalnya dia yakin sahih kalau turun sujud itu tangan dulu, ya udah diamalkan tangan dulu. Ya, kalau dia yakin boleh dua-duanya, ya terserah. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Dia yakin lutut dulu, ya silakan lutut dulu. Ya, ini masalah ijtihadiyah. Ya, masalah ijtihadiyah mana yang kita yakini berdasarkan apa yang kita pelajari. Orang ulama aja berselisih paham, mereka nggak ribut, masa kita harus ribut? Orang kita nggak belajar kok kita ribut? Biasanya memang yang nggak belajar yang ribut. Tapi kalau dia belajar, dia bisa berlapang dada melihat perbedaan pendapat ulama tersebut, seperti itu. Ya. Yang pada awal yang tangannya duluan setelah tasyahat itu awal itu ada yang kan membaca asyhadu an la ilaha illallah baru telunjuknya baru itu. Iya, sama aja. Itu sama aja. Apa mulai dari awal
Apa mulai asyhadu, ada yang mulai dari illallah, ada yang dari la ilah, dari la-nya. Nah ini ya tadi artinya itu ijtihad daripada ulama. Mereka ada yang mengatakan seperti ini, semuanya ya silakan aja, nggak ada masalah gitu. Bukan suatu hal yang dalilnya begitu jelas dan terang A, nggak ada pilihan B, ya kan? Itu artinya masih ada kemungkinan ini, ada kemungkinan ini, ya berarti apa? Ya monggo, silakan, nggak ada masalah. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Tadi dikatakan kita kan boleh memperbanyak bacaan ketika ruku dan sujud. Bahkan ada yang memperlama sujud terakhir kan di antara kita. Nah itu bagaimana dengan hadis dari yang mengatakan ruku, iktidal, sujud, sujudnya Rasulullah itu tumaninanya lamanya itu hampir sama. Iya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, maksudnya qaribun minas sawa. Qaribun minas sawa itu ya sujudnya dibandingkan dengan sujud, berdiri dibandingkan berdiri, bukan di-compare antara berdiri dengan iktidal. Coba gini, apa yang dibaca setelah iktidal? Sami'un hamidah, Rabbana lakal hamdu. Paling banter baca tanpa mil as-samawati wal ardi dan seterusnya itu. Ya. Seberapa lama? Coba dibandingkan dengan Rasulullah SAW di sholat subuh, kadang-kadang baca surah Al-A'raf. Lama nggak surah Al-A'raf? Mungkin nggak disamakan dengan itu? Nggak mungkin kan? Apalagi hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah itu dia sholat bahwa Rasulullah SAW baca Al-Baqarah, khatam. Aku pikir dia mau sujud, kata Rasulullah. Baca Ali Imran. Aku pikir dia mau ruku. Terus setelah Ali Imran baca An-Nisa. Aku pikir dalam riwayat itu An-Nisa dulu baru Ali Imran. Ya, ada ini. Aku pikir dia mau sujud. Terus lagi baca Al-Maidah. Aku pikir dia mau ruku. Ya, baca Al-An'am. Berapa itu baru belum ruku tuh. Sampai kata beliau, tinggalin aja deh gitu. Ada riwayat dia keterangan itu. Pak Hamam tuh bisu, aku sudah kepikiran nggak enak, nggak baik gitu. Ditanya apa yang nggak enak, maksudnya aku pengen tinggalkan dia. Nah setelah itu kalau Rasulullah meruku, setelah itu bangkit, apa iya sama? Itu bisa 3 jam sendiri loh. Karena kalau secepat-cepatnya bacaan 1 juz secepat 20 menit lah, masih agak bisa didengar dikit gitu. Tapi kalau udah 15 menit itu sudah nggak kedengaran jelas, nggak mungkin Rasulullah baca seperti itu. Ya, baca kadang-kadang kalau pakai nagma, pakai mujawwad itu bisa sejam sendiri, 1 juz bisa lebih. Ya, bisa berapa jam itu? Apa iya Rasulullah SAW iktidal juga 3 jam? Apa yang mau dibaca? Paham ya? Maksudnya qariban minas sawa, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu takwilnya. Jadi dibandingkan dengan sholat-sholat lain kurang lebih sama. Tapi bukan tidak apple to apple membandingkan bacaan ketika berdiri dengan bacaan ketika iktidal. Paham ya? Karena itu nggak ada riwayat yang macam-macam. Ya, nggak ada riwayat yang macam-macam tambahan. Paling ya itulah, paling berapa semenit atau setengah menit gitu. Ya, seperti itu. Paham ya? Di hadisnya bukan pas ketika berdiri, cuma dari mulai ruku, iktidal, duduk antara 2 sujud dan sujud itu sama tumaninahnya. Jadi bukan pas berdiri. Iktidal itulah berdiri namanya. Bukan pas baca suratnya maksudnya. Iya, artinya salah satu dengan rukun yang lain. Itu anak cuma nukilkan kataan Syekh Utsaimin kepada antum biar antum bisa memahami apa yang dimaksud dengan qaribin minas hawa itu antara
gerakan-gerakan itu dibandingkan dengan yang lainnya, seperti itu maksudnya. Ya bukan satu bacaan, satu rukun dibandingkan dengan rukun yang lain. Jadi pasti ada kelebihan yang satu sama lainnya. Iya kan? Ada kelebihan satu sama lainnya. Enggak mungkin sama semuanya. Tidak mungkin sama semuanya. Cuman memang yang jadi permasalahan, kenapa orang mengkhususkan ketika sujud terakhir lebih panjang daripada yang lain? Ini yang perlu pertanyaan. Tapi kalau dia ada tiba-tiba di dalam hatinya dia ingin sujud panjang di yang sebelumnya, atau mungkin pas sodepatan, itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu taksis, pengkhususan, hanya di sujud terakhir panjang. Nah, ini jadi masalah. Tapi kalau ada, sekarang kan apa kata Nabi? Wa ammas sujud fa'akthiru bid-du'a. Banyak-banyaklah engkau berdoa. Banyak-banyaklah kalian berdoa. Maksudnya banyak-banyak itu apa? Banyak bacaannya. Kalau banyak bacaannya, mungkin nggak kita bacanya kayak dikejar setan? Nggak mungkin lah. Doa itu kan perlu penghayatan. Perlu penghayatan. Nggak mungkin kalau kita doa nggak ada penghayatan. Apa rasanya? Hambar itu doa. Doa itu perlu penghayatan. Artinya dialog antara kita dan Allah SWT. Ya kan? Dialog antara bagaimana kita minta kepada Allah SWT. Kalau disuruh banyak-banyak berarti otomatis panjang dong. Paham kan? Nah ya, otomatis panjang dia. Nah itu dikatakan Syekh Utsaimin, maksudnya bukan persis dia ini, enggak. Maksudnya dibandingkan keumuman ya Rasulullah SAW ketika itidalnya seperti itu, ketika berdirinya seperti itu, ketika sujudnya sama dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain gitu. Paham ya? Kecuali qobliyah subuh. Nah, qobliyah subuh memang ada riwayatnya itu betul-betul cepat semuanya. Nah, adapun di tempat yang lain ya Rasulullah SAW cukup panjang. Rasulullah berdiri misalnya di sholat duhur. Di sholat duhur nggak ruku-ruku, sahabat itu ada yang buang hajatnya nggak jauh, nggak dekat-dekat lagi, jauh. Selesai istinja, terus wudhu, terus balik lagi ke masjid. Rasulullah SAW belum ruku, berarti kan panjang. Itu sholat duhur. Iya, sholat duhurnya Rasulullah SAW itu kan kurang lebih bacanya seperti baca Alif Lam Mim Tanzil Sajadah tuh. Ya kan, tapi kan susah kita mau praktekkan seperti itu. Bisa kabur semua jamaah nanti. Ya, artinya menyesuaikan situasi dan kondisi. Itu kita bicara kalau kita sendirian. Mau panjang-panjang sujud itu urusan kita. Ya, terserahlah kita. Ya kan? Seperti itu, karena Nabi bilang fa'akthiru bid-du'a. Ya kan? Nah, adapun kalau kita sudah ini, nah itu harus perhatikan. Kalau kita jadi imam, ya ini kemungkinan sahabat lihat Rasulullah SAW pas jadi imam, dia harus perhatikan. Fatajawaz, ringkas saja. Adapun kalau sendirian, ya itu urusan kita dan Allah SWT. Mau di sujudnya puas-puasin, kita banyak permohonan kepada Allah, silakan seperti itu. Ya, karena aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbi wa bisujud. Posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah SWT ketika sujud. Maka fa'akthiru bid-du'a, banyak-banyaklah dia berdoa. Apa artinya banyak-banyak berdoa? Jadi puas-puasinlah doanya seperti apa? Seperti itu. Jelas ya? Ya. Udah ya? Nanti sampai zuhur. Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.